Salam kerahiman. Hari ini menjadi suatu awal dari Sabtu-Sabtu berikutnya. Jadi komunitas Lumen Christi ingin sharing, ingin berbagi, ingin berkenalan dengan semua para devosan kerahiman yang ada dimanapun kalian berada, khususnya yang berada di Keuskupan Agung Jakarta, supaya kita sebagai anggota komunitas kerahiman ilahi bisa saling kenal satu dengan yang lain. Nah, sebagai awal saya ingin bercerita sedikit tentang komunitas Lumen Christi. Didirikan tahun 1998. Waktu itu Krismon, ada angkatan kelima dari para teman-teman evangelisasi, waktu itu ikut kursus evangelisasi, dan setelah lulus pelantikan, maka terbentuklah komunitas Lumen Christi, dulu namanya Laskar Kristus. Nah, nanti biar ketua-ketuanya yang akan cerita di minggu-minggu yang akan datang. Hari ini saya ingin bercerita tentang kegiatan Lumen Christi pada waktu Pesta Kerahiman Ilahi. Jadi biasanya kita setiap tahun kan mengadakan novena dan juga Pesta Kerahiman Ilahi. Tapi tahun lalu, tahun 2020, nggak bisa melaksanakan apa-apa ya, betul-betul karena COVID. Jadi semua acaranya juga melalui YouTube. Tahun ini bagus, kita bisa melakukan novena Kerahiman Ilahi dengan secara live streaming. Ada perayaan Ekaristi, ada adorasi di hari ke-9, bahkan ada pemberian absolusi umum sebagai sakramen tobat yang memang menjadi satu syarat untuk masuk ke dalam Pesta Kerahiman Ilahi, supaya kita juga bisa memperoleh indulgensi yang Tuhan mau berikan. Nah, itu yang kita lakukan ya. Memang tidak novena di dalam gereja Santo Andreas, Paroki Santo Andreas Kedoya, karena kita komunitas Lumen Christi bergabung dalam novena Kerahiman Ilahi yang diadakan oleh KKI KAJ, dan kami semua juga senang karena bisa mengikuti, tahu paroki demi paroki. Berarti kita kenal 10 paroki di KAJ tanpa kita harus datang ke paroki tersebut. Nah, di dalam Pesta Kerahiman Ilahi kan untuk memperoleh indulgensi itu ada menerima sakramen tobat, menerima komuni pada waktu pesta kerahiman, sebagian bisa offline, tapi sebagian lagi mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Jadi kita menerima komuni batin, berdoa wujud Bapa Paus, dan satu lagi jangan lupa, yaitu tentang perbuatan belas kasih. Itu yang Yesus minta ya di 742. Nah, yang dilakukan tahun ini oleh komunitas Lumen Christi adalah membuat baksos. Biasanya kita memberikan baksos itu setiap tahunnya kepada karyawan gereja, karyawan sekolah, ya lingkup gereja Santo Andreas ya, kurang lebih 80-90 orang. Tapi tahun ini karena keterbatasan, awalnya karena keterbatasan dana, juga karena keterbatasan ruang gerak masih dalam masa pandemi, jadi diusulkan untuk memberikan hanya kepada anggota komunitas saja yang perlu diperhatikan, yang memang mereka membutuhkan karena memang kena dampak langsung dari pandemi, juga memberikan baksos bingkisan kepada para lansia. Tahun lalu belum ada. Nah, kita kumpulkan dana juga untuk diberikan kepada lansia dengan memberikan vitamin, memberikan Havermut ya yang berkaitan dengan lansia. Selain itu juga para pengurus di Lumen Christi ini sepakat untuk memberikan sesuatu kepada anggota Lumen Christi yang sudah nggak aktif. Ya, nggak aktifnya macam-macam ya. Ada yang karena sudah tua, ada yang karena pindah kegiatan dalam tanda kutip, karena memang dalam komunitas itu bukan selama-lamanya ada di dalam komunitas Lumen Christi. Ada juga karena dia pindah rumah dan banyak hal ya. Tapi akhirnya kita punya ide seperti itu, mengumpulkan dana. Jadi ada bagian yang mengumpulkan dana, ayo kita rame-rame kumpul dana, menyiapkan baksos tersebut, kita bagi beras, minyak, supermie, ya kebutuhan sehari-hari. Dan ternyata
ada antusias, ternyata mereka juga memberikan amplop. Jadi kita bisa memberikan dana untuk mereka, untuk memenuhi kebutuhan mereka yang mereka perlukan ya. Jadi selain bingkisan setiap tahun yang kita berikan, juga kita bisa memberikan amplop. Ya, lumayan jumlahnya ya. Itu semua karena ungkapan kasih kita. Nah, selain itu juga memberikan kepada lansia dan juga kepada teman-teman Lumen yang sudah jarang datang, yang memang sudah tidak bergabung dengan kami semua. Nah, selain itu kami juga mengumpulkan dana khusus tahun 2021 ini. Setiap Jumat kami kan memberikan, setiap Jumat pertama ya, memberikan nasi kotak kepada mereka-mereka yang perlu diperhatikan, pemulung, tukang sampah, yang memang harus kita, yang memang menurut kita itu perlu diperhatikan. Nah, tahun ini mereka juga kumpulkan dana untuk membagikan nasi kotak di awal puasa. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sharing dari teman-teman ya. Bahkan ada seorang Ibu Popi namanya, dia yang menyiapkan diri. Karena waktu itu kan berkaitan dengan hari-hari di awal puasa, di mana sebagian besar juga ada yang bisa, ada yang nggak bisa, ada masalah dalam hal kendaraan. Nah, Ibu Popi dengan murah hatinya, dengan sukacitanya dia menawarkan diri. Saya mau menawarkan, saya jadi supir, pakai mobil saya yang bantu ngedrop makanan itu ya. Karena memang masih di dalam lingkup paroki, tapi tempatnya lumayan berjauhan. Ini menjadi satu motivasi juga buat kita semua. Umur itu nggak jadi masalah. Kan ada yang merasa, saya sudah 60, saya sudah lansia, saya udah nggak nyetir, tapi biarlah semangat Ibu Popi ini bisa menjadi sharing buat kita semua. Dan nanti juga ada sharing dari Ketua Lumen Kristi periode sekarang, Ibu Juniria, yang dia bilang awalnya susah, tapi tanpa kita duga, pada saat kita mau mulai, pada saat kita mau bercerita, pada saat kita mau mengajak, ternyata bantuan itu mengalir dari mana saja. Nah, selamat sore Ibu Popi. Selamat sore Bu Esther. Apa kabar? Baik, sehat, puji Tuhan. Memang sekarang lagi masa pandemi, tapi karena kita ngobrolnya jauh-jauhan, maskernya dibuka aja, biar kelihatan lebih cantik. Jangan gue buka ompong gue yang kelihatan. Nah, ini dia Oma Popi. Saya mau tanya, kan hari ini kita Lumen ada kegiatan bagi-bagi nasi box ke mereka-mereka yang kita perlu perhatikan, terutama pas hari pertama puasa. Kok Ibu Popi mau menyediakan diri, mau jadi supir, mau antar makanan-makanan tersebut? Saya juga tidak tahu, tiba-tiba karena kemarin itu saya sakit. Saya ada sakit mah, tetapi kok pada hari kemarin itu saya merasa kok saya agak sudah sembuh ya. Jadi saya bilang, wah saya mau jalan nih, saya mau pakai mobil saya, daripada saya tinggal di rumah tidak berbuat apa-apa. Lebih baik saya pergunakan tenaga saya untuk membantu orang-orang dan teman-teman saya yang kita bisa bersama-sama membagi makanan kepada orang-orang yang berbuka puasa. Nah, boleh tahu nggak, Ibu Popi umur berapa sih? Saya sekarang umur 78 tahun. 78, masih nyetir kemana-mana? Iya Bu, masih. Nggak ada hambatan, semua oke? Tidak ada Bu, oke semua. Puji Tuhan. Amin. Nah, berarti Ibu Popi tergerak untuk bantu teman-teman, karena kan ada yang siapin makanan, ada yang mau bagi-bagi. Nah, sementara kendaraan lagi nggak ada, Ibu Popi mau siapin mobil dan supir sekaligus jadi supir ya. Nah, sekarang udah ada rencana belum mau antar kemana? Saya pertama ini nanti kami akan jalan ke dekat sini yang ada kuburan, di situ banyak tukang-tukang sampah dan pemulung. Dan selanjutnya kami akan pergi ke garden, dan sesudah itu kita akan keliling ke Asia Baru, yang mana ada tukang-tukang pemulung dan tukang-tukang sampah yang suka mangkal di situ dan keluarga mereka. Jadi targetnya tukang sampah, pemulung, dan orang-orang yang kita rasa bahwa mereka memerlukan makan. Oh iya. Nah, Ibu Popi sendiri melakukan itu dengan sukacita. Dengan sukacita dan sangat senang dan sangat berbahagia bisa saya lakukan ini untuk kemuliaan Tuhan dan puji Tuhan. Saya Tuhan berikan juga kesehatan pada hari ini. Anak-anak
support atau omelin ini Oma kok udah Tidak. Udah. Anak-anak tidak tahu, mereka tidak campur, mereka apa yang saya rasa sehat, apa yang mau saya lakukan, mereka selalu juga support, mama hati-hati aja gitu aja. ya semoga pelayanan Ibu Popi bisa menjadi contoh, Amin. memotivasi yang muda-muda bahwa umur itu nggak jadi kendala ya, Betul kok. umur nggak jadi halangan, yang penting mau, niat. Dan ada ingin untuk bekerja untuk Tuhan, itu aja. Makanya di situ aku merasakan kasih luar biasa dari Tuhan. Sebelumnya kita tidak berani pikir saat pandemi kan sudah sulit. Gimana mau ngasih orang lagi? Kita Jun, sendiri juga dibuka susah. aja boleh nggak maskernya, kan nggak ada orang lain. Ya. Nah, jadi ini kita semua lakukan dalam rangka pesta kerahiman atau Ya. dalam ya, Dalam masa pandemi ya. ya. Masa pandemi. Tadinya saya berpikir ya untuk menjalankan ini rasanya sangat susah. Tapi setelah kita jalanin, ternyata begitu gampang. Karena apa? Karena Tuhan beserta kita. Ternyata banyak orang yang mengulurkan tangannya, memberi sumbangan, tergerak hati mereka yang untuk membantu memberi para pemulung makan. Jadi program ini tuh adanya 1 bulan 1 kali, Satu Setiap- bulan satu kali ya. setiap hari Jumat. Ya. Nah, anggota Lumen Christi itu ada yang bagian kumpul dana, Ya, ya. ada yang masak, Ada yang masak, ada yang bagi-bagi. ada yang bagi-bagi. Jadi tadinya awalnya dipikirnya susah, Susah. ternyata lancar ya. Dan Ternyata lancar. Tadinya saya pikir data utamanya itu susah untuk menjalankan ini. Soalnya masa pandemi kita cari makan susah, duit juga seret. Ternyata setelah dijalani, rupanya enggak. Benar ya? Luar biasa saya lihat. Ini karya ya semua penuh sukacita ya Jun ya. Tuhan. Walaupun kita ketemu sebentar, drop makanan, siapin Ya. makanan, langsung bagi-bagi, tapi semuanya penuh sukacita. Ya. Dan pesta kerahiman ilahi tahun ini Lumen Christi memberikan baksos ya, bingkisan kepada anggota. Dan luar biasanya kan baksos aja ya, tapi tahun ini bisa dikasih amplop juga. Dan komentarnya gimana Jun, teman-teman yang terima? Aku lihat mereka sangat sukacita. Dari sini juga aku pikir itu semuanya karya Tuhan. Dalam masa pandemi kita bisa memberikan amplop, memberikan beras, semua minyak segala macam. Itu saya lihat bingkisannya cukup baik. Terus lansia pun kebagian juga, walaupun tidak banyak, tapi mereka mendapatkan sukacita. Ada vitamin, Bahkan saya dengar bisa sumbang ke gereja juga ya. iya ya. Dan yang kita kaget ternyata bisa kumpulin dana untuk sumbangan ke NTT juga ya Jun ya. Iya iya iya. Ya Ada semuanya. sumbangan ke NTT, ya lumayan banyak sih. Ternyata bukan hanya anggota Lumen aja yang menyumbang, banyak orang lain, masih saudara-saudara kita juga ikut menyumbang untuk NTT. Ya. Jadi kita mendapat jumlah yang cukup banyak. Ya terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih Jun. Dan ditambah lagi dengan adanya bencana alam ya di NTT. Nah, kami juga serempak mengumpulkan dana dari anggota, dan yang luar biasa anggota ini bisa bercerita kepada anggota keluarga lain, saudara-saudara lain yang ada di luar lingkup komunitas, dan mereka menyumbang dan jumlahnya cukup besar. Jadi itulah sukacita, itulah persembahan, itulah berbelas kasih kita di periode atau di masa pesta kerahiman ilahi, yaitu memberikan baksos dan amplop kepada anggota Lumen. Yang perlu diperhatikan kepada para lansia di Lumen, sebetulnya di Lumen itu udah lansia semua ya, tapi kita bikin patokan lansia di Lumen itu adalah yang 70 tahun ke atas. Nah, yang ketiga, memberikan juga kepada teman-teman yang pernah jadi anggota Lumen yang sekarang udah nggak terlalu aktif,
mengumpulkan dana untuk NTT, juga untuk orang-orang di sekitar yang kita perlu perhatikan, seperti tadi ya dikatakan para pemulung, tukang sampah, dan yang luar biasa kita juga Lumen Christi bisa memberikan sebagian dana yang kita bisa peroleh untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Gereja Santo Andreas. Itu aja ceritanya, nanti teman-teman bisa lihat aktivitas kita, dan semoga apa yang saya ceritakan ini bukan untuk dipamerkan, tapi biar apa yang kami lakukan ini bisa menjadi efek domino kepada kelompok-kelompok atau komunitas lainnya untuk berkarya. Bukan jumlah besarnya, tapi hati sukacita, kita melakukan kegiatan bersama-sama, bertemu walaupun sebentar, tapi itulah sukacita yang kami terima, yang Tuhan izinkan kami boleh alami dalam pesta kerahiman ilahi. Terima kasih atas perhatiannya. Salam kerahiman.